Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi di mana di dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana terhadap para anggotanya, namun dengan bunga yang rendah. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan, bukan bank, dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam juga harus tunduk pada aturan UU, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Modal koperasi simpan pinjam. Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam memiliki modal yang terdiri dari 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. 2. Simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan simpanan bersifat yang wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulannya. 3. Simpanan sukarela. Simpanan sukarela ialah simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan. Yang keempat, dana cadangan. Dana cadangan yaitu sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. 5. Modal pinjaman. Modal pinjaman yaitu dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi. 6. Hibah atau donasi. Hibah atau donasi yaitu dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Prinsip koperasi simpan pinjam. Adapun beberapa prinsip dari adanya koperasi simpan pinjam yaitu 1. Terbuka dalam sukarela merupakan sifat dari keanggotaannya. 2. Mandiri dan demokratis merupakan sistem dari koperasinya. 3. Rapat anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam koperasi tersebut. 4. Anggotanya akan mendapatkan laba koperasi dari sisa hasil usaha atau SHU secara adil berdasarkan hasil kesepakatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan koperasi simpan pinjam. Setelah kita mengetahui penjelasan mengenai arti dari koperasi simpan pinjam, kita dapat menyimpulkan bahwa koperasi bertujuan untuk menyejahterakan para anggotanya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 3, bahwa tujuan dari Koperasi Indonesia adalah supaya masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya dan supaya tatanan perekonomian dapat berkembang sehingga dapat membentuk masyarakat yang maju, adil, makmur, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada fungsi koperasi simpan pinjam. Yang pertama, berdasarkan simpanan, yaitu para anggota yang melakukan simpanan terhadap koperasi ini akan terjamin, produktif, dan lebih aman. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai investasi di hari tua, karena semakin lama menyimpan, maka semakin bertambah pula besaran uangnya. Selanjutnya, sistemnya dapat memudahkan para anggotanya, karena apabila mereka ingin berhenti menjadi anggota, maka mereka dapat mengambil semua uang simpanannya. Kemudian ada timbulnya rasa ingin menabung yang tinggi. Fungsi yang kedua berdasarkan pinjaman, yaitu akan meningkatkan penghasilan para anggotanya. Sistem kredit yang jauh lebih mudah digunakan. Anggota koperasi tersebut dapat meminjam dengan bunga yang rendah. Selanjutnya ada contoh-contoh koperasi simpan pinjam. Yang pertama ada koperasi unit desa atau biasa disingkat dengan KUD. Koperasi ini banyak ditemui di sekitar desa-desa
dan kebersamaan adalah nilai yang mereka anut dalam koperasi. Sedangkan tujuannya adalah agar segala keperluan yang mencakup bahan-bahan pertanian hingga simpan pinjam dapat dilayani dan terpenuhi. Yang kedua, ada koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi ini bisa ada di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Tujuannya adalah untuk membantu para anggotanya dalam hal permodalan dan pengembangan usaha yang dimilikinya. Selain itu, anggotanya juga dapat melakukan simpan pinjam, kredit, dan sebagainya. Selanjutnya ada manfaat koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah memberikan modal usaha pada anggota. Yang kedua, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Yang ketiga, tempat penyimpanan selain bank. Keempat, proses pinjaman yang mudah dan tak berbelit-belit. Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pembangunan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit tahun 1997 dalam Wijono tahun 2004, kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia atau BI mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik. Secara umum terdapat 3 elemen penting dari berbagai definisi LKM. Yang pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung putih, nagari, dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. 2. Melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. 3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel. Tujuan dari lembaga keuangan mikro: yang pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga formal seperti bank desa, dan koperasi. Yang kedua, lembaga semi formal, misalnya organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu LKM formal, baik bank maupun non-bank, LKM non-formal, baik berbadan hukum ataupun tidak, LKM yang dibentuk melalui program pemerintah, LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja, yaitu LKM yang berwujud bank dan non-bank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam operasionalis masing-masing LKM. Laporan keuangan. LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 bulan untuk periode yang berakhir pada 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK. Penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam edaran OJK. Larangan bagi LKM yaitu dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Dilarang melakukan perasuransian sebagai penanggung. Dilarang bertindak sebagai penjamin. Dilarang memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas sebagai LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Dilarang melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha. Pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang kepada seorang yang mempunyai hutang atau oleh seseorang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Dengan bahasa mudahnya, gadai merupakan proses meminjam dana oleh seseorang kepada sebuah lembaga atau perum pegadaian dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Ciri-ciri usaha gadai sebagai berikut. 1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. 2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Struktur pimpinan dalam pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dipimpin oleh sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5 tahun. Dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha perum pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidang pendanaan atas dasar hukum gadai. Kegiatan usaha pegadaian. Kegiatan usaha perum pegadaian dapat diklasifikasikan menjadi 3, antara lain: 1. Dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari pinjaman jangka pendek dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, hutang kepada rekanan, hutang kepada nasabah, hutang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain. Penerbitan obligasi. Sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing adalah 5 tahun. Penerbitan pertama adalah tahun 1993 sebesar 25 miliar dan penerbit yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar 25 miliar. Sehingga sampai dengan tahun 1994, total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah 50 miliar. Modal sendiri. Modal sendiri yang dimiliki perum pegadaian terdiri dari modal awal, kekayaan negara di luar APBN sebesar 205 miliar, penyertaan modal pemerintah, laba ditahan. Laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda. Yang kedua, penggunaan dana. Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan perum pegadaian, di antaranya uang kas dan dana likuid lain, pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris, pendanaan kegiatan operasional, penyaluran dana, dan investasi lain. Yang ketiga, produk dan jasa perum pegadaian. Berikut adalah beberapa produk dan jasa yang disediakan oleh perum pegadaian. 1. Pemberian pinjaman atas dasar hukum gadai. Jumlah atau nilai pinjaman yang diberikan masing-masing peminjam sangat dipengaruhi oleh nilai barang bergerak yang akan digadaikan. Pinjaman ini pada dasarnya adalah kredit jangka pendek, dengan memberikan pinjaman uang tunai dari 10.000 hingga 20 juta rupiah.
dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur mudah dan layanan cepat, seperti perhiasan emas, alat rumah tangga, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya. 2. Penaksiran nilai barang. Jasa ini diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Atas jasa penaksiran yang diberikan tersebut, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. 3. Penitipan barang. Perum Pegadaian dapat menyelenggarakan jasa tersebut karena perusahaan ini mempunyai jasa lain seperti 1. Penjualan koin emas ONH, yaitu emas yang berbentuk koin yang bisa digunakan untuk tujuan persiapan dana pergi haji bagi pembelinya. 2. Krasida, yaitu kredit angsuran sistem gadai yang diberikan kepada para pengusaha mikro dan kecil atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. 3. Kreasi, yaitu kredit angsuran fidusia, pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran. 4. Kresna atau kredit serbaguna, yang merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai atau karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran. 5. Galeri 24, yaitu toko emas yang khusus merancang desain dan menjual perhiasan emas dengan sertifikat.